Penuh Pak. Belum. Sebelum kita mulai, seperti yang bapak-bapak, ibu-ibu saksikan bersama, kemungkinan jamaah masih akan terus bertambah. Oleh karenanya, di tempat di tengah atau dimanapun yang sekiranya di depannya masih nyaman, agar supaya acara yang akan kita laksanakan bisa berjalan dengan baik. Baik, kita akan segera memulai. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 19. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah rahmatullah. Kemudian yang kedua, salawat dan salam untuk junjungan kita. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nah, selanjutnya nanti di dalam sesi acara kita ini akan ada dua penyampaian materi. Yang pertama yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram, orang tua kita, guru kita yang secara rutin mengasuh kajian Sabtu subuh dari sejak 2,5 tahun yang lalu. Nah, insyaallah akan disampaikan langsung oleh Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad AR, Ketua DKM Masjid Cibadak Darul Makin. Kemudian yang kedua, nanti yang tentunya yang kita tunggu-tunggu adalah penyajian yang akan disampaikan oleh tamu kita, oleh guru kita, yaitu Bapak Kiai Haji Abdul Somad. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, sekaligus mungkin sedikit saya sampaikan bahwa KSS ini sengaja disediakan untuk umat di Kabupaten Sukabumi ini di waktu subuh. Karena di waktu subuh inilah kita desain sebuah pertemuan di mana semua yang hadir itu niat berjamaah subuh, niat mengikuti kajian, niat silaturahmi, niat bersedekah subuh. Niat bersedekah subuh sekaligus niat untuk mengambil hikmah dari keutamaan jumpa kita di waktu subuh. Inilah yang dilaksanakan di Darul Matin ini. Untuk itu maka pada kesempatan pagi hari ini, dengan segala hormat dan kegembiraan kita semua sebagai rasa syukur kita kepada Allah, mari kita awali kajian Sabtu subuh ini, silaturahmi ini dengan bersama-sama membaca umur kita. Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Demikian mungkin sebagai perkenalan kepada Pak Kiai Abdul Somad. Mungkin nama saya Mustafa Kamal, Pak Kiai. Biasa dipanggil Pak Mus begitu. Jadi, nah inilah jamaah kita. Mari kita bersama-sama mengikuti apa yang disampaikan oleh Al-Mukarram. Pada yang terhormat Kiai Haji Muhammad AR, dipersilakan. Fauzan, katakan kita sejengah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Dan mungkin sekedar informasi kepada Pak Kiai Abdul Somad bahwa masjid kita ini nama aslinya Masjid Cibadak. Karena dari sejak ratusan tahun yang lalu Cibadak ini belum punya masjid yang representatif selama ini. Alhamdulillah ini dikabulkan di tempat yang sangat strategis, Masjid Cibadak, kemudian oleh Pak Kiai dibuatkan dengan Darul Matin. Ini sebuah cita-cita besar ke depan. Mudah-mudahan Cibadak dan Sukabumi ini menjadi Darul Matin. Nah, seperti itu, oleh karenanya pada kesempatan selanjutnya seleluasa beliau kami persilahkan untuk beliau bisa menyampaikan pada kesempatan subuh kali ini. Monggo jamnya terserah beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bini'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahli al-fadaili wal karamat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati guru kita semua, Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad A.R., para asatiz, hadirin hadirat, Bapak Ibu, muslimin muslimat, insyaallah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu. Yang membuat saya dengan Kiai nanti bertemu di bawah naungan ketika tidak ada atap, tidak ada tenda. Sab'atun yudhilluhumullah, 7 orang dapat naungan. Yauma la dhilla illa dhilluh. Pada hari itu tak ada tempat bernaung, tidak ada atap, tidak ada tenda, kecuali yang diberikan Allah bernaungan. Yang mendapatkan naungan itu adalah rajulani, 2 orang, tahabba fillah, berkasih sayang karena Allah, ijtama'a alaih, berjumpa karena Allah, wa tafarraqa alaih, berpisah pun karena Allah. Saya berharap saya dan Kiai termasuk orang yang mendapatkan itu di hadapan. Semuanya hidup ini mesti karena Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah, orang-orang yang berkata Rabbku Allah. Ayat itu tidak mengatakan innal ladzina qalu ilahi Allah, ilahi yang aku sembah Allah, tapi dia katakan innal ladzina qalu Rabb. 3 makna Rabb. Rabb, dia yang mencipta aku. Rabb, dia yang mengatur hidupku. Rabb, dia yang memberi aku rezeki. Makanya di awal Al-Fatihah dalam sholat kita baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Orang yang diganggu jin, setan, tukang santet, dukun, qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq. Maka ketika hidup terasa sempit, katakanlah ya Rabb, ya Rabb. Ketika saudara kita meninggal dunia sampai ajalnya dicabut Allah, ruhnya kembali kepada Allah, maka kita berkata ya Rabb. Idza dhaqat 'alaika dunya, kalau dunia terasa sempit, katakan ya Rabb. Datang seorang yang sedang galau gundah gulana dengan hidup,
mengadu kepada Imam Al-Hasan Al-Basri, aku risau dengan hidup ini wahai Imam Al-Hasan Al-Basri. Apa kata beliau? Umur sudah ditetapkan Allah. Bukankah umurmu sudah ditetapkan Allah? Betul. Kenapa engkau risau? Rezeki sudah ditetapkan Allah. Bukankah rezekimu sudah ditetapkan Allah? Betul. Kenapa engkau risau? Tidak ada satupun yang terjadi di dunia ini di luar dari kuasa dan kehendak Allah. Bukankah semua yang terjadi, ranting yang patah, daun yang jatuh, bumi yang kering dan basah, sudah ditetapkan Allah? Lalu kenapa engkau risau? Jadi kalau terasa risau, balikkan dengan ucapan Rabbunallah. Kalau perut lapar, Rabbunallah. Tapi kita bukan kelompok Jabriyah. Jabriyah berserah kepada takdir, tak ada usaha. Ini ahlul bid'ah wad dhalalah. Sedangkan kita adalah ahlus sunnah wal jamaah. Ada usaha dan ikhtiar. Rabbunallah, tapi ada usaha. Ini jangan nanti kajian ini dipahami secara tekstual, keluar dari sini dari masjid Rabbunallah kata Ustaz Somad, tapi helm hilang. Ya, dikunci, digembok, diikat. Kami dulu di pondok sendal aja digembok. Keluar dari masjid kuncinya hilang, sendalnya ada. Rabb, Allah menyuruh kita berusaha dan berikhtiar. Innal ladzina qalu rabbunallah. Oh, kami sudah ngaji dengan Ustaz Abdul Somad, kita mesti berani berkata Rabbunallah, maka takut dan cemas kita akan hilang. Idhuma fil ghar, ketika mereka berdua berada di dalam gua. Idhuma fil ghar, ketika dia Nabi Muhammad SAW berdua di dalam gua. Baru mati lampu aja udah cemas. Baru dikaji Rabbunallah, begitu mati lampu langsung mestinya Rabbunallah. Kalau mikrofon mati baru Ustaz cemas. Innal ladzina qalu Rabbunallah idhuma fil ghari, ketika dia berdua di dalam gua bersama sahabatnya. Idh yaqulu li sahibihi, dia berkata kepada sahabatnya, la tahzan innallaha ma'ana. Itu ucapan Nabi SAW kepada Abu Bakar Siddiq di dalam Jabal Sur, Jabal Nur, tempat menerima wahyu Iqra. Jabal Sur, tempat berlindung ketika hijrah. Jabal Nur, tempat menerima wahyu Iqra. Jabal Sur, tempat bernaung ketika hijrah. Soalnya jamaah umroh ini banyak pulang cerita ke tetangga, kemarin di Jabal Sur, padahal dia naik ke Jabal Nur. Yang cerita lupa, yang dengar gak tahu. Ketika dia berdua di Jabal Sur, datang orang kafir musyrik Abu Jahal, Abu Lahab, ingin menyerang, membunuh seluruh Makkah menjadi musuh. Maka ketika itu datang cemasnya, datang ngerinya, datang galaunya, datang gundahnya. Apa kata Nabi menenangkan dia? La tahzan innallaha ma'ana. Jadi itu mesti dikuatkan. Akhirnya terinspirasilah seorang yang dijebloskan ke dalam penjara. Di dalam penjara itu dia sedang galau. Detailnya dokter, ceramahnya viral internasional, orangnya terkenal, tapi ternyata masuk juga ke dalam kerangkeng besi. Maka dalam masa-masa sulit itu dia menenangkan hatinya. Apa kata dia? La tahzan, wahai hatiku, wahai diriku, jangan kau sedih, jangan kau galau, jangan kau gundah gulana. Innallaha ma'ana, Allah bersama kita. Perenungan-perenungan dia di dalam penjara itu dituliskannya menjadi satu buku.
keluarlah buku berjudul La Tahzan, diterjemahkan Don't Be Sad, Dr. Aid Al-Qarni. Yang bisa menenangkan kita hanya kebersamaan dengan Allah. Sekarang banyak anak muda galau, La Tahzan, narkoba ma'ana. Anak muda cintanya ditolak, sedih, pulang, La Tahzan, dukun ma'ana. Semua ini hanya ilusi, mimpi. Apakah kita semua sudah terbangun dari tidur lelap kita? Jamaah tidak menjawab, karena dia tahu ini jebakan. Kita sudah berkata tadi, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Dengan pedenya kita berkata bahwa saya sudah bangun tidur. Kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, belum. An-nasu niyam, manusia itu semuanya tidur. Kita ini sekarang sedang tidur lelap. An-nasu niyam, manusia itu tidur. Falamma matu, ketika mereka mati, intabahu, disitulah dia baru terbangun dari tidurnya. Jadi kalau ada jamaah tidur dengan pengajian, memang dia sedang tertidur. Kita baru terjaga dari tidur panjang ini nanti ketika kita terbangun saat malaikat maut mencabut nyawa kita, barulah kita tersadar bahwa semua ini hanya mimpi. Abdul Somad sekarang sedang mimpi jadi ustaz terkenal. Nanti ketika mati baru tersadar, sesungguhnya yang kau bawa mati hanyalah 2 rakaatmu di tengah malam yang sunyi. Yang menemanimu di liang kubur, liang lahat, hanyalah amal-amalmu. Adapun viewer, follower, dan subscriber hanya mimpi belaka. Anak-anak muda sekarang sedang mimpi jadi anak muda. Orang mimpi biasanya ngawur, maka keluarlah kata-kata ngawur dari mulutnya. Kan ku nanti kau 1000 tahun lamanya. Jangan percaya perempuan, mereka sedang orang mimpi ngomongnya ngelantur. Kalau ada mimpi yang serius, ini orang luar biasa, sampai mimpinya pun serius. Nanti ketika kita mati menghadap Allah, barulah kenyataan fakta yang selama ini dikatakan orang ilusi, ternyata dia nyata. Hari ini orang menantang, mana malaikat itu? Mana malaikat? Kita tidak bisa buktikan secara nyata kepada dia sekuat argumentasi kita ketika dia meminta, mana air minum itu? Ini dia. Tapi kalau dia minta, mana malaikat? Kita tidak perlu marah, kita tidak perlu melawan, diam saja. Sabar, nanti malaikat maut akan datang pada masanya. Dia datang tanpa diundang dan tidak berdialog seperti dialog dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Beda dengan Nabi Ibrahim, gelarnya Khalilullah, kekasih yang dekat dengan Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Man anta, kata Nabi Ibrahim. Malakul maut. Who are you? Siapa engkau? Malaikat maut. Malaikat maut datang ke rumah Nabi Ibrahim alaihissalam. Mada turidu? What do you want? Kumaha? Dama? Kamu mau apa, malaikat maut? Aqbidu ruhak, aku mau mencabut nyawa. Apa kata Nabi Ibrahim? Hal yaqbidu khalilun khalilahu? Apakah ada seorang kekasih yang tega menyakiti kekasihnya? Apakah ada kekasih yang mau mencabut nyawa kekasihnya? Kata Ibrahim alaihissalam. Apa kata malaikat maut? Hal yakrahu khalilun liqa'a khalilihi? Adakah kekasih yang tidak mau berjumpa dengan kekasihnya? Jangan kalian jadikan update status. Sesungguhnya kehidupan yang indah hanyalah kehidupan bersama dengan Allah.
walaupun seluruh Makkah membencimu, walaupun harta bendamu tinggal, walaupun rumahmu dimasuki orang, walaupun nyawamu hampir melayang, tapi kalau kau bersama dengan Allah, maka semuanya menjadi indah. Al-hayatu fi zilalil Quran ni'mah. Hidup di bawah naungan kalam Allah itu nikmat. La ya'rifuha illa man dzaqaha. Tapi yang tahu hanya yang pernah merasakannya. Yang tahu itu hanya orang yang pernah merasakannya. Bercerita tentang rasa, maka kata terlalu miskin untuk mengungkapkan tentang rasa. Rasaku bukan rasamu, Beb. Untuk menceritakan rasa kopi aja kita susah. Untuk menceritakan, susah untuk meyakinkan bahwa bunga itu harum, karena lalat menganggap tong sampah lebih wangi daripada bunga. Bagaimana kita mau merasakan nikmatnya sholat subuh berjamaah itu indah? Orang dia bangunnya jam 8 pagi. Diundanglah saya oleh Gubernur Jawa Barat yang dulu, Kang Aher. Dia siapkan kopi. Ustaz Somad, ini kopi terbaik, sudah ikut musabaqah kopi internasional. Bibitnya dipilih, tanahnya dipilih, buahnya dipilih, lalu kemudian masuk dalam pabrik pilihan, dan ini tetesan demi tetesannya diperiksa, disuguhkan untuk Ustaz Abdul Somad. Coba Ustaz cicipi dulu. Masalah yang lain Ustaz guru, tapi dalam masalah ini saya ajarkan Ustaz bagaimana cara mencicipinya. Letakkan bibir gelas ke bibir Ustaz, jangan langsung diseruput, tapi pelan-pelan. Jangan langsung ditelan Ustaz, tahan dulu, dikulum sebentar. Ayo Ustaz, silakan telan. Saya pun telan. Gimana rasanya Ustaz? Pahit kan? Untuk merasakan nikmatnya kopi yang katanya juara musabaqah itu pun Somad belum bisa merasakannya, apalagi merasakan kebersamaan dengan Allah. Jadi apa? Perlu proses latihan. Subuh dilatih, tahiyatul masjid dulu. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Qabla subuh, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Salat subuh, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. 3 kali tergores dalam hati, 3 kali tercetus di pikiran, 3 kali terucap di mulut, pede pun datang. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Diuji. Kalau sudah diucapkan, diuji dalam masjid besar Allah itu. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Keluar masjid, hilang sendal. Hilang. Berarti kebersamaan dengan Allahnya masih temporer, limited. Masih dalam masjid, masih kondisional, masih terbatas ruang dan waktu. Allah ingin engkau merasakan itu tanpa batas. Tapi kan yang enak cuma ngomongnya. Waktu ceramah, waktu ketika ujian itu datang ke dalam kehidupanmu, kadang Allah itu hilang-hilang timbul. Kadang Allah itu kadang lenyap, kadang datang. Yang Ustaz ceritakan ini siapa? Ya pengalaman pribadi. Maka perlu ada orang lain yang membisikkan ke telinga kita, ada Allah. Siapa dia? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah mengapa kita selalu bersalawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Gandingkan nama dia dengan nama Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Supaya apa? Selalu mendapatkan bimbingan Rasulullah, selalu mendapatkan syafaat pertolongan di saat tak ada yang bisa menguatkan hati kita. Dokter, psikolog, psikiater menyarankan kita dengan segala usahanya. Beliau kuliah di Fakultas Kedokteran,
fakultas psikologi, dengan ilmu-ilmu mereka memberikan kita kekuatan. Bapak mesti kuat, ibu mesti tegar menghadapi ini semua. Ini adalah ujian hidup. Silakan makan ini 3 kali setelah makan, ini sebelum makan, ini sedang makan, ini sebelum tidur, ini setelah tidur. Membaca resep itu bertambah berat beban hidup. Nah, akhirnya setelah obat dimakan, bawaannya tidur saja. Ketika tidur datang, masalahnya hilang. Ketika mata terbuka, masalahnya datang lagi. Makan lagi, tidur lagi, makan lagi. Apa guna hidup kalau cuma tidur? Bagus mati. Angkat tanganmu, katakan Allah. Innal ladzina qalu rabbuna Allah. Besar ujian hidup ini. Allah Maha Besar. Allahu Akbar kabira. Selama ini kau dipuji orang, sekarang tidak dipuji lagi. Selama ini kau dimuliakan orang, sekarang tidak dimuliakan lagi. Dulu masih ada mobil dinas, sekarang sudah ditarik. Dulu masih ada supir, sekarang nyetir sendiri. Dulu kemana-mana disambut dengan baleho, umbul-umbul, gambar besar, qala al-badru alaina. Sekarang tidak diperdulikan orang. Kembalikan kepada Allah. Walhamdulillahi katsir. Pujian ini bukan punyaku. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira. Selama ini engkau dipuji orang, sekarang kau dihinakan orang. Haters, buzzer, dan saudara-saudaranya. Maka sesungguhnya yang suci dan terpuji hanya Allah. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Hadapkan wajahmu kepada Allah. Wajjahtu wajhiya, aku hadapkan wajahku. Ini anak-anak yang baru belajar bahasa Arab memplesetkan doa iftitah. Wajjahtu wajhiya, ku hadapkan wajahku ke wajah dia. Iya, di situ dianggapnya dia perempuan. Wajjahtu wajhiya, aku hadapkan wajahku, bukan ke wajah dia. Wajahtu, aku hadapkan wajahku. Kenapa wajah? Kenapa tidak dikatakan badan? Karena kalau sudah wajahnya menghadap, maka badan dan hatinya insya Allah ikut menghadap. Ini jamaah, ini kan wajahnya. Ja'a wajhu qaumin, wajah kaum itu sudah datang. Artinya kepala sukunya. Kalau sudah kepala sukunya datang, maka insya Allah rakyatnya ikut semua. Orang kalau pas foto itu yang diambil apa? Wajahnya. Pernah nggak melihat paspor yang diambil dadanya? Mentang-mentang dia ikut bodyguard, bodyguard pula, binaraga, lalu dia ambil, Pak, kita mau ambil KTP, ambil wajahnya ya? Jangan, saya mau menunjukkan otot saya. Wajah, karena wajah mewakili yang lain. Hadapkan wajahmu kepada Allah, yang lain ikut. Wajjahtu wajhiya, ku hadapkan wajahku bukan kepada orang kaya, ku hadapkan wajahku bukan kepada pejabat, tapi kepada siapa? Lilladzi fataras samawati wal ardh. Orang yang tahu ilmu astronomi, maka sadarlah dia bahwa dia tidak ada apa-apa. Merkurius, Neptunus, Mars, Pluto, bumi, matahari, bintang gemintang, dia hanya butiran debu yang tak ada maknanya di hadapan Allah. Kalau matahari itu sebesar bola basket, ini matahari sebesar bola basket, maka bumi yang kita diami ini sebesar kacang hijau. Kacang hijau, bumi, basket, matahari. Lalu kau sebesar apa? Sebesar upil, Pak Ustaz. Besar sekali upilnya. Tidak ada apa-apanya. Apa yang kau sombongkan? Maka apa yang kau alami itu kecil di hadapan Allah. Allah cukup berkata 2 huruf paling sedikit. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Kaf nun kun. 2 huruf. Selesai. Siapa nama orang yang cukup 2 huruf? Nama saya sependek-pendek manggil saya 3 huruf. Uas. Bagi yang hormat, yang nggak hormat, mat. Mesti 3 huruf juga.
Tapi Allah untuk menyelesaikan masalahmu lebih kecil, lebih sedikit daripada huruf namamu. Kun, selesai. Ngomong aja. Kalau memang Allah itu ada, kalau memang dia mudah menghilangkan masalah saya, kenapa sampai sekarang masalah saya tidak selesai? Karena Allah ingin engkau ridha. Untuk apa Allah menciptakan kita di dunia ini? Oh, kita diciptakan Allah supaya bertasbih. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Untuk apa kau ciptakan manusia ya Allah? Kami bertasbih memuji dan mengagungkanmu. Malaikat diciptakan Allah, sejak diciptakan sampai hari ini bersujud bertasbih tidak pernah bangkit. Ada malaikat diciptakan Allah, sejak diciptakan sampai hari ini rukuk bertasbih tidak pernah bangkit. Kapan Nabi melihat itu? Dalam peristiwa Isra dan kita cuma dengar. Nabi lihat. Mana yang lebih kuat? Dengar apa lihat? Lihat. Kamu kenal dengan Ustaz Somad? Kenal. Di mana kamu dengar? Saya dengar di radio. Gimana bayangan kamu? Dari suaranya kelihatannya orangnya besar. Kenal dengan Ustaz Somad? Kenal. Sudah pernah lihat? Pernah. Apa bedanya dengan suara dan di TV? Kelihatannya lebih muda. Itu fakta, bukan fiktif. Ternyata melihat lebih meyakinkan daripada mendengar. Apa beda kita dengan Nabi Muhammad SAW? Kita cuma dengar. Nabi Muhammad melihat. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu, supaya kami memperlihatkannya. Sekarang ada orang yang nantang, kalau Nabi Muhammad bisa melihatnya, kenapa saya tidak bisa melihatnya? Karena kalau kau melihatnya, kau langsung mati, guys. Beda sama Nabi Muhammad SAW. Dia diberikan kekuatan yang tidak diberikan kepada yang lain. Di antara semua manusia ada yang dipilih jadi nabi, di antara yang nabi ada yang dipilih jadi rasul, di antara yang rasul ada yang dipilih ulul azmi, di antara ulul azmi itu dipilih dia imamnya para nabi, sayyidina wa maulana wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa mau melihat buktinya di atas bukit Tursina. Tunjukkan kepadaku ya Allah, mana kekuasaanmu? Kata Allah, lihat bukit Tursina. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka. Begitu Allah menunjukkan kuasanya ke atas bukit Tursina, pingsan Nabi Musa. Padahal Nabi Musa kekuatannya 30 laki-laki yang gagah perkasa. Ketika Nabi Musa terusir dari istana Fir'aun, dia keluar, dia lihat ada orang ngantri panjang, ada sumur. Ternyata sumur itu tertimpa batu besar tertutup, sehingga orang ngantri 30 orang Bani Israel yang kuat-kuat mendorong batu itu, tak ada yang bisa. Nabi Musa datang, dia dorong sedikit, terbuka pintu. Dia lihat ada perempuan yang ngantri di ujung, dia panggil, ladies first. Dua perempuan anak Syuaib menunjukkan tenaga Nabi Musa yang kuat. Tapi begitu dia melihat tajalli Allah di atas bukit Tursina, apa yang terjadi? Pingsan Nabi Musa. Setelah dia sadar dari pingsannya, falamma afaqa, ketika dia terbangun dari pingsannya, qala, dia berkata, tubtu, tobat. Aku enggak mau lagi minta ya Allah. Ini letoy, lemah, lesu, lunglai, mana Allah? Tunjukkan kuasanya. Begitu selesai ngomong, langsung kepleset masuk parit. Mana Tuhan itu? Begitu selesai, langsung ditangkap polisi. Kesombongan, keangkuhan. Jadi sesungguhnya Allah ciptakan kita ini untuk apa? Supaya kita ridha menerima ketetapan Allah. Itu puncak daripada iman adalah ridha. Orang sekarang menyebutnya ikhlas. Ya udahlah, kita ikhlaskan aja. Bukan ikhlas. Sholat karena Allah ikhlas. Bangun masjid karena Allah ikhlas. Nolong fakir miskin karena Allah ikhlas. Tapi berlapang dada menerima ketetapan Allah namanya
ridha. Bapak Ibu, marilah kita ridha menerima takdir Allah. Amin. Ada satu ibu-ibu diam aja. Loh, ibu enggak minta amin. Saya sudah dapat ridha. Siapa? Suami saya namanya Pak Ridho. Makanya subuh kita berkata raditu billahi rabb. Tidak dikatakan raditu billahi ilaha. Aku ridho Allah sebagai sembahanku. Tidak. Raditu billahi rabb. Aku ridho dia yang menciptakan aku. Aku ridho dia yang memberi aku rezeki, dan aku ridho dia yang mengatur segala kehidupanku. Maka ikutilah aturan Allah, jangan ikuti aturan yang lain. Kalau Allah katakan ini haram, haram. Kenapa kamu masih lakukan yang haram ini? Ya, masih ada khilafiyah di antara. Ini namanya mazhab ngelesiyah. Puncaknya nanti di atas itu ada lagi namanya mazhab ngawuriyah. Sedangkan kita disuruh ridha menerima ketetapan Allah. Maka yang keluar dari mulut kita adalah innalladzina qalu rabbuna Allah. Itu pangkal pertama. Awal perjalanan hidup ini mesti diawali dengan rabbuna Allah. Makanya anak yang baru lahir dibisikkan ke telinganya Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Yang belum menikah latihan azan dari sekarang. Jangan sampai salah. Ini anak lahir jam 5 diazankan azan subuh. Sampai mertuanya heran, loh, ini kok pakai as-salatu khairum minan naum? Subuh lahirnya Pak. Awal hidupmu Allah, akhir hidupmu pun juga jangan khawatir karena ada orang lain yang membisikkan. Laqtinu mautakum, talqinkan orang yang mati sakratul maut ke telinganya sebelah kanan di ruang ICU. La ilaha illallah. First start. Awal hidup jangan khawatir, ada orang yang membisikkan. Akhir hidup jangan khawatir, ada yang membisikkan. Yang dicemaskan ini ketika berada di tengah lautan, kakinya tidak menginjak bumi, tangannya tidak berpegang ke langit, terombang-ambing, dipukul ombak, dihempas gelombang, karangnya tajam, anginnya puting beliung. Maka mesti kuat berkata innalladzina qalu rabbuna Allah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allah, la haula wala quwata illa billah. Itulah makna zikir itu. Bukan ketika senang zikir, ketika kenyang zikir, ketika tenang zikir, ketika error maki-maki. Yang keluar dari mulutnya kebun binatang. Innalladzina qalu rabbuna Allah. Setelah itu barulah masuk Summastaqamu, istiqamah. 119 kali hari Sabtu istiqamah buat pengajian. Luar biasa. Ini pertemuan yang ke-119. Untung 119. Kalau sempat 911 emergensi. Ustadz Abdul Somad di Masjid Al-Matin. Di antara nama Allah Al-Qawiyyu Al-Matin. Al-Matin Allah yang maha kuat. Masjid Al-Matin, masjid ini milik Allah yang maha kuat. Maka siapapun yang lemah di luar sana, kalau kau mau kuat, masuk ke dalam. Selama ini yang kuat kata dia Badak, Masjid Cibadak. Maka ada yang lebih kuat daripada Badak. Itulah dia yang menciptakan Badak. Ar-Rahmanur Rahimul Malikul Qudusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbar Al-Qawiyyul Matin. Al-Qawiyyul Matin. Kalau kau merasa lemah dalam hidup ini, daganganmu hancur kacau balau,
hidupmu compang-camping tak beraturan, bak kaca jatuh ke batu, masuklah ke dalam masjid Al-Matin, sucikan badanmu, sucikan pakaianmu, kau angkat tanganmu, Allahu Akbar, kau panggil dia, aku hambamu yang lemah, ya Qawi, ya Matin, ya Jabbar, ya Aziz. Walillahil asmaul husna, Allah punya nama yang baik-baik, fad'uhu biha, panggil dia, seru dia, maka dia akan menjawab. Temanmu aja kau miss call 2 kali nyambut. Kawan saya miss call berkali-kali nggak balas, Pak Ustaz, paketnya habis, kau kirimlah pulsa. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, summastaqamu, istiqamah. 119 berjalan, 120 lanjut, 121 teruskan, 122 jangan takut. Sampai kapan? Sampai roh keluar dari jasad. 119 ramai ini tak muat masjid. Yang berdiri di sana sabar, kalian masuk surga dalam keadaan duduk, insyaallah. Yang duduk ini ya duduk lagi di surga. Enggak adil Allah tuh Pak Ustaz. Masa kami di surga duduk waktu di dunia berdiri, mereka yang udah duduk, duduk lagi. Orang beriman itu tidak pernah ada hasad dalam hatinya. Orang beriman itu sudah dicabut, wa naza'na ma fi sudurihim min ghil. Makanya di antara doa kita, la taj'al fi qulubina ghillan. Jangan jadikan dalam hati kami ada ghil, ada hasad, ada dengki, ada busuk hati, karahatun ni'mah 'alal mun'ami 'alaih. Tak senang orang lain dapat nikmat. Tetangganya punya mobil baru, demam. Punya rumah baru, stres. Punya istri baru, mati. Summastaqamu, istiqamah. Saat senang, sholat. Saat susah, sholat. Saat lapang, baca Quran. Saat sempit, baca Quran. Ini kadang orang tidak adil kepada Allah. Ketika sedang susah, ke masjid 7 kali. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, tahajud, witir. Gak pulang-pulang, di masjid terus. Rupanya tukang kredit nunggu di rumah. Begitu rezeki lancar, agak senang dikit aja, udah nggak ke masjid lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa kemarin kemana? Biasa, rezeki sedang lancar. Nanti dicabut Allah. La in syakartum, jangan sampai dicabut Allah baru sadar. Begitu Allah Subhanahu wa taala mempermainkan perasaan manusia. Sedang nabi-nabi aja ada masa susahnya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anak muda, ganteng, bisnismen, berdagang, liila fi Quraisy, perjalanan orang-orang Quraisy bisnismen. Ila fihim rihlatash syita was-shayb. Syita musim dingin ke Yaman, Shayb musim panas ke negeri Syam. Yaman, Saudi Arabia, Syam, 4 negara. Yaman, Saudi Arabia, Suriah, Lebanon, Palestina, Yordania. Nabi Muhammad bisnismen 6 negara. Kau sangka dia jual tiwul? Yang menjual tiwul jangan tersinggung. Takutnya nanti dilaporkan ke Mabes Polri oleh Asosiasi Penjual Tiwul tersinggung. Nabi itu bisnismen. Apakah ada orang Mekah itu yang benci kepada dia? Tidak ada. Orang musyrik jahiliyah memanggil dia Al-Amin. Al-Amin itu bukan gelar diberikan Allah dalam Al-Quran. Al-Amin itu bukan gelar dari Allah ketika dia sudah jadi nabi. Orang musyrik jahiliyah, pemabuk, peminum khamar, pezina, sadar bahwa dia Al-Amin. Jadi kalau ada hari ini orang ngejek Nabi Muhammad, kau lebih parah daripada musyrik jahiliyah lagi. Orang jahiliyah memanggil dia Al-Amin, orang paling jujur dan amanah. Menikah dengan Khadijah, kaya, punya anak, punya keluarga, hidupnya tenang.
Kapan dia baru dibenci? Ketika dia turun dari Jabal. Ragu nih, surah apa? Ketika dia turun dari Jabal Nur dan berkata, wahai penduduk Makkah, seandainya aku katakan bahwa tadi malam aku sudah didatangi oleh malaikat Jibril dan dia menurunkan wahyu kepadaku dan aku sudah diangkat menjadi rasul di antara nabi-nabinya, apakah kalian percaya? Mengamuklah mereka. Alihada jama'atana, apakah untuk ini kau kumpulkan kami? Tabban laka ya Muhammad, celaka engkau Muhammad. Turun ayat tabbat yada abi lahabi wa tab. Saya sangka karena suara saya terlalu keras, hidup alarm mobil. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Baru 13 tahun hidupnya susah, merana, gonjang ganjing, diembargo oleh mereka, dagangannya dikacau, diancam, dikatakan sahir, tukang sihir, majnun, orang gila, kadzab, tukang bohong, asatirul awalin, tukang dongeng. 3 tahun diembargo, tidak boleh dagang, tidak boleh ada hubungan diplomatik, tidak boleh ada silaturahim. Gonjang ganjing, kekacauan datang ketika kita menyuarakan dakwah la ilaha illallah. Jadi kalau ada di antara kita sekolah, kuliah, kerja, nikah, punya rumah, punya anak, hidupnya tenang, tak ada yang benci, tak ada yang marah, kau perlu curiga. Jangan-jangan kau kucing. Hidupnya tak punya misi. Tetangga gak sholat, dia. Tetangga pacaran, dia. Pantasan orang senang. Ini privasi saya. Jangan intervensi kehidupan saya. Bukan orang Islam. Orang Islam itu dikatakan Allah, kuntum khaira ummah, kamu umat yang paling baik. Kamu umat paling baik bukan karena kamu tidak reseh, bukan karena kamu tidak mengganggu orang. Kamu umat yang paling baik, syaratnya ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ini umat Islam mesti disadarkan begini, kalau tidak nanti dia tonton di TV, jangan ganggu privasi orang. Dia tonton di sinetron, jangan ganggu. Urus saja surgamu, nerakaku biarlah untukku. Ditulis di baju kaos, dibawa sholat Jumat. Yang di belakang baca. Karena dibaca di baju kaos, dituliskan di quote, di-upload di Instagram, di-share di Facebook, akhirnya yang tidak biasa menjadi biasa, dipertontonkan setiap hari. Orang menjadi melihat itu sesuatu yang biasa. Maka ustaz mesti menyuarakan, ini batil, ini haram, ini tidak benar. Soman, jangan kau urus-urus orang, urus saja duniamu, urus saja ceramahmu, jangan singgung orang. Saya tidak ingin menyinggung orang, saya sedang menyampaikan pesan agama saya, tapi kami tersinggung. Kenapa kau tonton? Berarti kau ngefans. Ini ajaran Islam. Tidak boleh diam melihat kemungkaran. Man ra'a minkum munkara, siapa di antara kamu yang melihat kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi. Kalau kau punya tangan, kau punya kekuasaan, tanda tanganmu masih laku, robah dengan tanda tangan. Tutup ini pabrik khamar. Jangan ada jualan khamar. Jangan ada LGBT dengan tanda tangan. Jangan nanti setelah tanda tangan tidak laku baru datang ke masjid. Tangan sudah bergetar, mana yang bisa kita perbaiki? Terlambat Pak. Dulu kemana aja? Tidak sanggup dengan tangan. Fabilisani, Abdul Somad tak punya kekuasaan, tapi dia masih punya lisan. Sampaikan Abdul Somad. Sampai masanya nanti kau tak lagi bisa bersuara, diam. Barulah fabi qalbi, dengan hati. Jangan ikut. Kalau kau belum bisa menyuarakan kebenaran, jangan bertepuk tangan menyemangati kebatilan. Ini udah enggak menyuarakan kebenaran. Malah kalau ada orang buat dosa, teruskan, lanjutkan. Supporter kebatilan. Nauzubillah. Tapi luar biasa ini Sukabumi. Di sini banyak provokator.
Namanya provokator amal soleh. Baru ini saya ketemu, udah keliling-keliling, ternyata amal soleh itu ada provokatornya. Anak-anak muda luar biasa. Tsumastaqam. Ketika kau disayangi orang, tsumastaqam. Ketika kau dibenci orang karena dakwah, tsumastaqam. Berapa banyak anak-anak muda dibenci orang tuanya sendiri karena jilbabnya panjang. Ustaz Somad, mama saya nggak suka dengan saya karena jilbab panjang. Kata dia, nanti kau nggak laku, mau kawin sama siapa? Jilbabmu pendek kan, kau mesti pacaran. Tapi dosa, dosanya biar mama yang nanggung. Bukan kenakalan remaja, kenakalan emak-emak. Berapa banyak laki-laki yang mengadu melelehkan air mata, tolong doakan Pak Ustaz. Kamu jomblo ya? Ternyata Ustaz suuzon, doakan supaya ayah saya sholat Pak Ustaz. Bapaknya tak sholat, makmu nggak sholat juga Pak Ustaz. Kok bisa begitu? Karena sama-sama nggak sholat lah mereka nikah Pak Ustaz. Tapi anaknya, sulitkah bagi Allah membolak-balikkan hati bapakmu ibumu? Mudah. Tapi Allah ingin mengujimu berdakwah seperti ujian Nabi Ibrahim alaihissalam memahami sifat azab. La illam tantahi, kalau kau tidak berhenti mendakwahi aku, kalau kau tidak berhenti menceramahi aku, la arjumannaka, ku lempar kau pakai batu, wajurni malia, tinggalkan aku, pergi sana. Kata Azar kepada Ibrahim. Marahkah Ibrahim? Tidak. Mengamukkah Ibrahim? Tidak. Ibrahim tersenyum. Apa kata dia? Sa'astaghfirulaka Rabbi, aku akan mintakan ampun kepada Allah untukmu wahai ayahku. Innahu kana bi hafiyya, Allah itu dekat dengan aku dan mengabulkan doa-doaku. Ketika kau sedang susah, memintalah kepada Allah, baik dalam keadaan susah karena dakwah, ataupun karena ujian kehidupan, ataupun karena wabah COVID-19, karena apapun. Tsumastaqamu. Tapi tidak bisa istiqomah kalau tidak berjamaah. Maka jamaah 119, jamaah sholat subuh berjamaah diteruskan. Alhamdulillah Pak Ustaz, saya sudah 119 kali ngikuti sholat subuh ini. Berarti sholat subuhnya cuma Sabtu aja. Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, di mana aja? Oh iya ya Pak Ustaz ya. Batang anak-anak muda pakai jaket dengan semangatnya. Siapa ini? Anak muda pejuang subuh. Zuhur hilang. Kalau subuh yang berat melawan ngantuk aja dia bisa datang, apalagi zuhur yang siang terang benderang. Itu maksudnya. Tidak bisa istiqomah kalau tidak berjamaah. Makanya Nabi Muhammad SAW mengajarkan berjamaah. Ada orang tua Abu Bakar Siddiq, ada anak muda yang gagah perkasa Umar bin Khattab, ada orang kaya Utsman bin Affan, ada anak muda yang cerdas luar biasa Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ada perempuan, ada Asma binti Abi Bakar, ada Sayyidatuna Khadijah, ada Sayyidatuna Fatimah. Ini semua adalah jamaah. Kalau tidak berjamaah, kamu nggak berjamaah. Saya sudah melihat manusia ini penuh dengan kesesatan Pak Ustaz. Yang dapat hidayah cuma saya sendiri, yang lain masuk neraka. Ini orang luar biasa, bukan cuma tanah yang dia kapling, surga pun dikaplingnya juga. Padahal kita disuruh mengajak orang lain. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, bersegeralah engkau kepada ampunan Allah. Wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh, surga seluas langit dan bumi. Surga yang seluas langit dan bumi cuma mau dimasuki dia, istrinya, sama mertuanya, bertiga aja. Kita dibilangnya masuk neraka jahanam semua. Ini orang sangat egois. Tsumastaqam. Setelah dia berani berkata Allah, setelah itu dia istiqamah, barulah dia mendapatkan tatanazzalu alaihimul malaikah, turun malaikat. Anak-anak muda ngajinya mesti lengkap. Jangan gara-gara Ustaz Somad mengatakan kalau kau katakan Rabbu Allah, setelah itu kau istiqamah, turun malaikat.
nanti ada lagi yang ngaku ketemu Jibril, ngaku sebagai nabi. Ternyata saya adalah yang dipilih oleh Jibril sebagai penutup nabi terakhir. Yang keberapa? Lupa Pak Ustadz, yang ke-100 berapa lah ini. Ditangkap sama polisi. Pasalnya apa? Penistaan agama. Dikonfrontir yang ngaku Jibril dengan yang ngaku nabi, dipertemukan, ditanya, kamu nabi? Iya. Nabi dapat wahyu dari Jibril. Kamu ngaku Jibril? Iya. Jibril, ada wahyu ke nabi? Enggak. Tantang. Ngomong. Islam mengajarkan kita supaya kita tunduk dan patuh. Nama agamanya Islam, diambil dari kata salam. Allah yang disembah adalah maha keselamatan. Allahumma antas salam. Keselamatan itu datang dari Allah. Wa minkas salam. Dan akan kembali kepada Allah. Wa ilaika ya'udus salam. Hidupkan kami dalam penuh keselamatan dan kedamaian. Fa'aina rabbana bisalam. Di dunia, di akhirat masukkan kami ke negeri yang penuh dengan keselamatan. Wa adkhilnal jannata darassalam. Orang-orang yang istiqomah diturunkan Allah malaikat. Ini di majelis ilmu kita ini ada malaikat, bukan kata Abdul Somad, kata Nabi. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, sekelompok orang berkumpul di rumah Allah, yatluna kitab Allah, yang dia baca ayat-ayat Allah, wa yatadarasunahu fima bainahum, mengkaji isinya. Itu yang kita lakukan semua ini, duduk di rumah Allah, membaca ayat Allah, mengkaji isinya. Nazalat alaihimus sakinah, hatinya tenang. Hafat bihimur rahmah, dikelilingi rahmat. Ghasyat bihimur rahmah, diliputi rahmat. Nazalat alaihimus sakinah, hafat bihimul malaikah, mereka dikelilingi oleh para malaikat. Mana malaikatnya? Mana malaikatnya? Waktu Nabi sedang duduk-duduk, tiba-tiba datang seorang laki-laki, rambutnya sangat hitam, bajunya sangat putih, tapi orang yang ada di sekitar gak ada yang kenal. Seandainya dia penduduk daerah itu, pasti orang kenal. Seandainya dia musafir, tidak mungkin bajunya sangat putih, pasti kotor berdebu. Tapi ini orang aneh, bajunya sangat putih, rambutnya sangat hitam, tapi orang gak ada yang kenal. Dia bertanya kepada Nabi, akhbirni anil iman, akhbirni anil Islam, akhbirni anil ihsan, akhbirni an amaratis sa'ah. Setelah selesai dialog dia pergi. Nabi tanya sama Umar bin Khattab, Umar, ya, kamu tahu nggak siapa tadi laki-laki itu? Enggak. Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Tadi yang datang itu Jibril. Umar bin Khattab, Amirul Mukminin, dijamin masuk surga, tidak tahu itu Jibril. Ada orang yang ngaku kenal sama Jibril. Umar bin Khattab tidak tahu bahwa yang datang tadi Jibril, sampai Nabi Muhammad SAW yang ngasih tahu bahwa itu adalah Jibril. Ini bukan main-main. Umar bin Khattab itu kalau lewat di suatu jalan, ma salaka Umar fajjan qattu illa salaka syaitanu fajjan ghaira fajjika. Kalau Umar lewat di suatu jalan, maka setan akan mutar di jalan lain. Tuh, ini satu perjalanan sama setan. Ngaku kenal dengan malaikat. Yang nggak sabar betul ingin lihat malaikat, nantang-nantang, sabar aja sampai masanya malaikat maut tiba, insya Allah. Nanti kalau udah ketemu, cepat-cepat kasih kabar. Lalu kemudian Allah turunkan malaikat. Dia bawakan rahmat, ketenangan dalam hati. Hati dalam badan kita. Hati kita bawa sejak dari rahim ibu kita. Tapi hati bukan punya kita. Hati punya Allah. Berapa banyak orang kaya, mobilnya mewah, rumahnya besar, istrinya ada, anaknya lengkap, duitnya banyak, tapi mati bunuh diri. Ada bangunan di Eropa bentuknya seperti salak terbalik, dibuat ke atas begini, lalu kemudian jendela-jendelanya
dibuat orang untuk terjun. Hotel itu ditutup. Kenapa? Karena khawatir orang banyak bunuh diri. Website yang paling banyak dikunjungi orang adalah website menawarkan, Anda punya masalah, kami siap melayani. Mau mati dengan cara apa? Mau ditembak dari jauh dengan sniper, kirim ke rekening berikut ini. Mau dengan cara mati dari gedung tinggi, silakan kirim ke nomor rekening, nanti akan dikirim nomor hotelnya, kamarnya, dikirimkan passwordnya, masuk, tinggal terjun saja. Dan tawaran itu banyak di Amerika dan Eropa. Orang Jepang tidak tahan dengan kehidupan. Negerinya maju, cantik, indah, ada saljunya, duitnya banyak, tapi dia tak kuat menghadapi hidup. Kalau dia stres, dia cabut, samurai, arah kiri, mati. Maka Islam mengajarkan Rabbunallah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Turun malaikat membawakan ketenangan dalam hati. Orang kaya pakai mobil limited edition, harganya 5 miliar. Di dunia ini cuma ada 2, satu di Amerika, satu di garasi rumah dia. Stres, gak bisa tidur di mobil. Pulang ke rumah, kamar macam istana, jam 2 malam tidak bisa tidur. Orang Islam begitu melihat khotib naik mimbar tertidur. Wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat apa lagi yang tidak kau syukuri? Seperti ada setelannya. Begitu khotib itu berkata, barakallahu li wa lakum, langsung bisik ke teman sebelah, kok pendek sekali khutbah. Pulang ke rumah habis sholat Jumat, istrinya nanya makan siang apa yang disampaikan Ustadz tadi di Masjid Al-Matin. Katanya bertakwalah kepada Allah. Loh, perasaan dari dulu kok itu? Ya itu rukun khutbah. Orang naik mobil mewah, AC-nya kencang, dingin, adem ayem, nggak bisa tidur. Orang kita naik angkot kelewatan sampai terminal. Sampai terminal naik angkot lagi untuk pulang. Nikmat apa lagi yang kurang besar yang tidak kau syukuri kepada Allah SWT? Waktu sudah habis. Jamaah yang dimuliakan Allah SWT, kalau kau berani berkata Rabbunallah, setelah itu kau istiqamah, maka yang ketiga pasti, karena ini janji Allah. Dan Allah kalau sudah berjanji, innaka la tukhliful, tatanazzalu alaihimul malaikah, turun malaikat. Apa yang dibawa oleh malaikat itu? Allah takhafu, jangan kau takut, jangan takut. Ini takut nih luar biasa. Yang PNS takut nanti pensiun anaknya makan apa. Yang pegawai, yang punya ruko takut barangannya tidak laku sampai nggak selera makan. Aneh manusia ini. Dari pagi pulang petang, pulang malam, lembur cari makan, masuk ke rumah sakit, diperiksa sakit mah, kata dokter karena nggak makan. Kan aneh itu. Pergi sana cari uang, pergi sana cari uang, pergi sana cari uang. Setelah uang terkumpul, masuk ke rekening bank, cuman numpang sebentar, habis itu ditransfer ke rumah sakit. Dokter spesialis. Aneh manusia itu. Takut, cemas. Kalau terlalu takut, asam lambungmu naik ke otak. Kalau terlalu takut, detak jantungmu tak normal, kau sakit jantung. Kalau terlalu takut, nanti kau sakit otak, darah tinggi naik. Terlalu takut dan cemas. Tapi jangan gara-gara pengajian ini sampai nggak takut sama sekali. Pulang dari sini nggak pakai helm. Lampu merah kena tilang. Prit, kenapa nggak pakai helm? Tatanazzalu alaihim alla takhaf. Orang kalau sudah ngaji itu Pak Polisi, maka tak ada lagi rasa takut dalam hatinya. Kata polisi, aku tadi ngaji juga. Emang ente aja ikut pengajian? Allah takhafu, jangan takut menghadapi. Pak, saya mau pergi ke kantor gubernur, kantor bupati, wali kota, tolong kasih doa-doa, saya mau berhadapan. Dia manusia.
manusia. Detak jantungnya dalam kuasa Allah dan paru-parunya dalam kuasa Allah. Nafasnya sama seperti engkau. Mungkin nafasmu lebih lancar daripada dia. Kenapa kau takut? Kenapa kau ngeri? Kenapa kau cemas? Teman saya sama-sama kuliah satu kelas datang ke rumah saya. Gagah, berotot, besar, tinggi, seram. Ada yang mau kutanyakan kepada engkau Ustaz Somad. Kita sudah lama berteman, tapi ini pembicaraan dua mata. Oke. Apa masalahnya? Aku sebetulnya malu mau menceritakan ini. Nggak apa-apa, kita kan teman. Apa masalahnya? Aku takut. Takut apa? Kalau malam mau ke dapur pun takut. Kaget saya. Ternyata takut ini. Saya waktu kecil dulu penakut juga. Kalau disuruh matikan lampu di dapur, tapi sekarang kalau pergi kemana-mana di kamar sendirian, masuk ke hutan, tidur di masjid. Jam 3 malam mau pipis, toiletnya di bawah sungai, turun ke bawah. Ustaz takut, terpaksa. Bawa lampu senter, handphone, turun ke bawah. Buang air kecil, berwudu, naik lagi ke atas. Setelah keluar dari dalam hutan, baru baca-baca. Kemana kemarin aku itu? Setelah dibaca, baru. Anda baru saja mengunjungi tempat penangkaran harimau Sumatera. Ternyata hidup ini semakin kita tahu, semakin kita takut. Ada juga untungnya kita tak tahu. Tapi kita mesti tahu. Karena kalau tidak, kita akan dibodohi oleh orang yang tahu. Karena mereka banyak menggunakan pengetahuannya untuk membodohi kita. Turun ketenangan. Apa kata malaikat? Allah takhafu, jangan kau takut menghadapi hidup. Wala tahzanu, jangan sedih, jangan cemas. Penyakit manusia modern dua. Pertama takut, yang kedua sedih. Apa beda takut dengan sedih? Takut menghadapi masa depan, sedih mengenang masa lalu. Jangan kenang lagi, itu semuanya masa lalu. Tatap masa depan. Kaca spion, buang. Kalau tidak, kau hanya akan menatap masa lalu. Lupa bahwa depan ada razia. Lihat ke depan, fokus. Siapa yang tak pernah buat dosa? Siapa yang tak pernah buat salah? La taqraba hadhihi syajarah, jangan dekati pohon ini. Fatakuna minaz zalimin, nanti kau jadi orang zalim. Fa azallahu syaitan, jadi goda setan, disesatkan setan. Khilaf, salah. Nas, manusia ini semua, kullu bani adam khata'un. Semua manusia ini pernah silap, pernah salah, pernah lupa, pernah lalai. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Sebaik-baik orang yang bersalah adalah orang yang bertaubat. Minta ampun kepada Allah, kembali ke jalan Allah, datang ke masjid, berjamaah, ikuti kajian subuh sampai selesai hayat di kandung badan. Setelah hilang takutnya, hilang cemasnya, hilang ngerinya, hilang gundahnya, barulah malaikat membisikkan yang ketiga. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Berbahagialah engkau dapat surga yang dijanjikan Allah. Menurut ahli tafsir, malaikat turun ketika mau sakaratul. Orang sakaratul maut itu takut pertanyaan mungkar nakir, takut azab kubur, takut siratal mustaqim, takut neraka jahanam, takut sedih meninggalkan anak, sedih meninggalkan istri, rumah kita yang buat, mobil kita yang beli, sepeda motor kita yang nyicil, istri diperjuangkan, lautan kan kuseberangi, bukit kan kudaki. Begitu meninggal dia nikah sama brownies. Sedih, cemas, ngeri, takut. Datang malaikat membisikkan, Allah takhafu, jangan kau takut. Wala tahzanu, jangan kau sedih. Setelah takut menghilang, cemasmu melayang, malaikat mengepakkan sayapnya, diperlihatkannya tempatmu di surga. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun.
Hai Abdul Somad, ini tempatmu di surga. Diperlihatkan malaikat, ternyata Abdul Somad dapat kaplingan sebelah kanannya rumah Kiai Hasan Abdullah Sahal, sebelah kiri Kiai Muhammad A.R. Sahabat beliau satu angkatan di Gontor Darussalam Ponorogo. Sudah diaminkan. Sebetulnya saya mau minta doa supaya saya masuk surga sama mereka. Diaminkan sama jamaah. Jamaah masuk juga, cuman kaplingannya enggak ada. Nggak tahu kita. Boleh jadi jamaah yang bukan ustadz, yang bukan ulama, hatinya bersih. Mungkin dia di balik tiang yang nggak kelihatan dari saya, tapi dia tulus ikhlas menerima takdir itu. Akhirnya Allah ridho kepada dia. Setelah semuanya masuk ke dalam surga, Allah bertanya, "Madza turidun?" Hai penghuni surga, kamu mau apa lagi? Semua sudah dapat. Ada satu yang kami belum dapat ya Allah. Apa itu? Ridha. Ridha. Itu makanya selalu kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ridhaka. Kami minta ridha. Jangan minta sama Allah sesuatu lalu setelah itu kau tak dapat apa-apa. Tapi beribadahlah mencari ridhonya, karena kalau kau dapat ridhonya, semua akan diberikannya untukmu. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Yu'tika rabbuka, apapun yang diberikan Allah untukmu, fatarda, supaya kau ridho. Datang sakit, ridho. Datang sehat, ridho. Tapi tetap pergi ke rumah sakit. Jangan nanti sakit jamaah ditanya, kamu gak ke rumah sakit? Ridho. Siapa yang ngajarin? Ustaz Somad, sesat. Tak betul. Setelah berikhtiar, ruqyah, berobat, terjadi juga apa yang terjadi? Ridho. Inilah orang-orang yang dijanjikan mendapatkan surga Allah, dan insya Allah kita akan bersama di sana nanti. Ala hazihi niyah, untuk yang baik ini. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma shrah sudurana, lapangkan hati kami, warzuqnal istiqamata 'ala syari'atil arra' wat tariqatil bayda. Berikan kami istiqamah ya Allah. Ij'alna minal mutahabbina bijalalik, jadikan kami orang yang berkasih sayang hanya karena Engkau semata ya Allah. Adhillana tahta dhilli 'arsyika yauma la dhilla illa dhilluka. Berikan kami naungan di aras, di singgasana arasmu saat tak ada tempat bernaung kecuali hanya Engkau semata ya Allah. Allahumma ja'al abna'ana wa banatina minas salihin was salihat. Jadikan anak kami anak-anak yang salih dan salihah, min huffazil Quran wal hafizat, menjadi para penghafal Quran, minal mujahidin fi sabilika, menjadi orang-orang mujahid menolong agamamu dengan harta dan nyawa mereka. Guru-guru kami, qawi imanahum, kuatkan iman mereka, sahih ajsadahum, sehatkan badan mereka, wanfa'na bi ulumihim, jadikan kami orang mendapatkan manfaat dari ilmu-ilmu mereka, wa bi barakatihim, dapatkan kami limpahan barokah-barokah mereka ya Allah. Allahumma inna nas'alukal huda, berikan kami hidayah, wat tuqa, tanamkan rasa takut dalam hati kami sehingga melihat dunia ini tak lagi ada rasa cemas dan takut. Wal afaf, jadikan kami orang menjaga diri dari yang haram dan syubhat. Wal ghina, berikan kami kecukupan sehingga kami tidak lagi mencari yang haram ya Allah. Rabbana fil lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali abaina, ayah kami, wali ummahatina, ibu kami, wali azwajina, pasangan hidup kami, wali dzurriyyatina, anak cucu keturunan kami, wali man ahsana ilaina, orang-orang yang sudah berbuat baik kepada kami, wali masyayikhina, kiai kami, guru-guru, ustaz-ustaz kami, wali man hadarana, semua yang hadir di
di majelis ini. Wa liman ghaba anna, yang tak dapat hadir karena uzur syar'i, ampunkan silap salah mereka ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf atas segala kehilapan dan kesilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi Bapak-bapak, kepada jamaah semua, mohon maaf, duduk dulu. Alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kita akan melaksanakan foto bersama dengan beliau. Kita tetap di sini. Mohon maaf Pak Kiai, mungkin Pak Kiai, kita akan foto dengan Pak Abdul Somad di sini. Ya. Pak Bapak, Ibu-ibu, subuh kali ini ada yang sedih, ada yang sedih sekali. Yang pertama panitia. Panitia sangat sedih pagi hari ini karena informasinya jamaah ingin semuanya salaman dengan beliau. Karena tidak menduga jamaah sebesar ini, oleh karenanya nanti utamakan tamu-tamu kita yang datang pagi hari ini. Bagi jamaah KSS yang sudah rutin, ngalah. Baik ya, baik, terima kasih. Bapak-bapak tetap duduk, ya tetap duduk saja. Subhanallah, pagi hari ini Allah mempertemukan Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Air dengan Bapak Kiai Haji Abdul Somad melalui Quran surat Fussilat ayat 30. Baik, mohon ada. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Ada neneknya pengen ketemu. Di coba ayah ya. Kita harus konfirmasi dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diberitahukan kepada seluruh jamaah berhubung Ustaz memang masih lama dan memang kami dari pihak panitia maupun tim dari beliau tidak memberikan kesempatan untuk sesi foto bersama karena beliau harus menuju ke lokasi selanjutnya. Jadi untuk jamaah sekiranya memang
Buka jalan, oi. Dimohon kepada jemaah yang kebetulan menemukan kunci motor yang isinya banyak sekali kuncinya di seputaran pelapor Masjid Ibadah Darul Matin. Sekali lagi bagi jemaah yang kebetulan menemukan motor pelapor jemaah dengan bentuk yang mungkin barangkali kali lipat dan teman-teman jemaah yang lain mohon untuk demi harap ataupun barang adalah kunci motor saya. Bagi jemaah yang menemukan kunci motor saya yang kebetulan perkiraan ada di sekitar pelapor Masjid.
Belum. Audio